Selamat pagi anak-anak. Kita akan belajar firman Tuhan melalui buku renungan pagi anak, Identitas. Hari ini tanggal 20 November, judul renungan kita, Kata yang Memakmurkan. Mari kita awali dengan doa. Bapa di surga, kami akan belajar firman Tuhan. Tolong kami supaya kami dapat memahami firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, ayat inti renungan pagi kita hari ini diambil dari kitab Kisah Para Rasul pasal 6, ayat 6 dan 7. Mereka itu dihadapkan kepada rasul-rasul, lalu rasul-rasul itu pun berdoa dan meletakkan tangan di atas mereka. Firman Allah makin tersebar dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak dan sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Dasar kepercayaan ke-17, karunia-karunia rohani dan pelayanan. Ketika para anggota menggunakan karunia-karunia rohani ini sebagai penata layan yang setia dari berbagai anugerah Allah, gereja dilindungi dari pengaruh doktrin palsu yang merusak, bertumbuh dengan pertumbuhan yang berasal dari Allah, dan dibangun di dalam iman dan kasih. Ketika kita menemukan karunia-karunia kita, menyumbangkannya kembali kepada Tuhan dan melayani dengan setia, seluruh gereja akan berkembang dengan cara yang tidak pernah kita duga. Perhatikan kisah di atas. Anda ingat konteksnya, janda-janda Yunani dan Ibrani sedang berdebat tentang siapa yang mendapat perlakuan istimewa di dapur umum. Jadi para rasul berkumpul dan berkata, "Dengar, kita harus sibuk berkhotbah dan mengajar. Pilihlah beberapa orang yang penuh dengan Roh Kudus untuk melayani makanan." Mereka datang dengan 7 orang. Para rasul menumpangkan tangan ke atas mereka dan mendoakan mereka dalam pelayanan mereka yang baru, dan pikiran saya langsung tertuju pada kisah Stefanus. Fakta bahwa ia berkhotbah meskipun ia adalah seorang yang ditahbiskan sebagai pelayan makanan. Kenyataan bahwa ia mati. Namun, mari kita kendalikan diri kita kembali dan melihat teksnya. Ya, kisah Stefanus dan penganiayaan yang terjadi setelahnya adalah bagian penting dari keseluruhan cerita ini. Tetapi lihatlah apa yang terjadi terlebih dahulu. Jumlah murid di Yerusalem meningkat secara dramatis karena gereja telah membuat keputusan yang masuk akal tentang pembagian kerja. Para imam menundukkan diri mereka sendiri, banyak sekali imam. Mereka pasti ikut serta dalam keputusan untuk membunuh Yesus. Sekarang mereka berbalik arah seperti yang dilakukan oleh Paulus. Karena kita memiliki diaken sekarang, tidak. Firman Tuhan berkembang. Karena orang-orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus, dengan bijaksana dan rendah hati, menggunakan karunia-karunia yang telah diberikan kepada mereka untuk memajukan pekerjaan Tuhan. Mereka melayani. Bagaimana Anda dapat melayani Tuhan minggu ini? Anak-anak, demikianlah renungan pagi kita hari ini. Mari kita akhiri dengan doa. Allah yang penuh anugerah, tunjukkanlah tempatku. Tunjukkan kepada saya siapa yang harus saya layani. Tolonglah saya juga untuk mendorong karunia-karunia yang saya lihat di sekitar saya. Mungkin saya dapat melihat kemampuan yang dipimpin oleh Roh dalam diri seseorang yang saya kenal dan menolongnya untuk mengabdikan karunia itu kepadamu. Amin.